How much can you make mining Bitcoin? Sebagai contoh, jika menggunakan 3 unit Antminer L7 dan tarif listrik sebesar 1.700 per kilowatt untuk batas daya 6.600 volt ampere ke atas, NiceHash memperkirakan keuntungan harian sebesar Rp599.000. Let's dive deeper into the profitability of Bitcoin mining. Hai teman pintu, aku Monique. Does mining Bitcoin make money? What about mining Bitcoin 2023? Mari kita bersama-sama menyelami dunia mining Bitcoin dan menjelajahi potensi keuntungannya. Di video ini kita akan menjelajahi what is mining Bitcoin and how does it work? Is it Bitcoin mining profitable in 2023? Dan menganalisis apakah masih ada peluang untuk menghasilkan keuntungan yang signifikan melalui mining Bitcoin. Sebelum aku jelasin lebih lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng biar kamu selalu update sama konten YouTube terbaru dari Pintu. Jadi di video kali ini aku mau bahas what mining Bitcoin looks like and is mining Bitcoin still worth it? Without further ado, let's begin. Dengan besarnya jaringan Bitcoin dan semakin ketatnya persaingan antar penambang, kini menjadi semakin sulit untuk mendapatkan keuntungan yang besar melalui mining. Seiring dengan bertambahnya jumlah penambang yang berpartisipasi dalam jaringan, tingkat kesulitan mining juga meningkat secara signifikan. Proses penambangan Bitcoin membutuhkan daya komputasi yang tinggi dan sumber daya energi yang besar. Meskipun potensi keuntungan masih ada, para penambang harus menghadapi tantangan yang serius untuk tetap bersaing dan memperoleh hasil yang memadai. Proses verifikasi transaksi dan aktivitas penambangan blok baru ke dalam jaringan blockchain Bitcoin dengan cara memecahkan teka-teki matematika ini telah dicoba oleh banyak orang untuk mendapatkan Bitcoin. Penambangan ini dikenal sebagai mining karena melalui validasi transaksi dan penambahan blok baru ke dalam rantai blockchain, Bitcoin baru dihasilkan. Seperti menambang komoditas berharga lainnya seperti emas, penambangan Bitcoin juga membutuhkan daya komputasi yang besar. Para penambang menggunakan komputer canggih yang disebut ASIC untuk bersaing dalam memecahkan teka-teki matematika dan melakukan validasi transaksi Bitcoin. Para penambang harus menyelesaikan puzzle dengan 64 digit kode heksadesimal yang disebut hash. Fun fact, kode heksadesimal menggunakan 16 digit termasuk angka 0 sampai 9 dan huruf A sampai F untuk mempresentasikan nilai. Blok terbaru dalam blockchain memiliki hash yang berasal dari blok sebelumnya, membentuk rantai berkelanjutan. Perubahan data pada blok akan mempengaruhi semua hash blok berikutnya. Ini mencegah double spending dan disebut proof of work. Beberapa aset kripto yang menggunakan proof of work termasuk Bitcoin, LTC, ETC, Doge, BCH, Dash, KDA, dan ZAC. Bagaimana proses mining? Nah, proses mining Bitcoin dimulai saat transaksi Bitcoin perlu divalidasi. Validasi ini menghasilkan blok baru yang ditambahkan ke blockchain Bitcoin. Dalam proses mining, penambangan bersaing untuk menembak target hash menggunakan perangkat ASIC yang melakukan komputasi. Semakin banyak penambang yang ikut serta, semakin tinggi tingkat kesulitan mining. Perangkat dengan hash rate tinggi memiliki peluang lebih besar untuk menembak target hash dengan sukses. Check this video for more. Banyak orang mencari simple Bitcoin mining guide untuk mendapatkan profit. Saat mempersiapkan dan saat terlibat dalam aktivitas penambangan kripto, terdapat langkah-langkah dan pertimbangan penting. Does mining Bitcoin make money? Pertama, menyiapkan hardware mining rig. Laptop atau PC bisa digunakan untuk melakukan penambangan. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas jaringan blockchain dan pertumbuhan ekosistem aset kripto, perangkat tersebut kurang memadai. Saat ini penambangan Bitcoin dan aset kripto lainnya membutuhkan penggunaan perangkat khusus seperti Application Specific Integrated Circuit atau ASIC, yang dimana mampu menghasilkan kode acak dengan kecepatan yang jauh melebihi kapasitas laptop. Perangkat ASIC memiliki harga yang tinggi sehingga memerlukan investasi yang signifikan. Penting untuk mempertimbangkan biaya perangkat ASIC yang tergolong tidak murah. Bagi mereka yang tertarik untuk terlibat dalam penambangan Bitcoin, perlu mempersiapkan biaya yang besar meskipun penambangan kripto melalui ASIC menawarkan peluang keberhasilan yang lebih tinggi. Kamu juga harus untuk mempertimbangkan secara menyeluruh tentang keuntungan dan resiko finansial yang terlibat sebelum memulai aktivitas penambangan. Kedua, menyiapkan sumber energi.
Penambang Bitcoin melibatkan biaya yang tidak murah, tetapi dibutuhkan juga daya listrik yang besar. Setiap perangkat ASIC memiliki kebutuhan daya yang cukup tinggi, sehingga tagihan listrik bulanan juga akan meningkat. Untuk mengoptimalkan peluang keberhasilan penambangan Bitcoin, beberapa penambang memilih untuk berlokasi di negara yang dengan biaya listrik yang lebih rendah. Selain itu, untuk upaya menggunakan sumber energi seperti energi matahari juga dilakukan untuk menjadikan penambangan Bitcoin lebih ramah lingkungan. Semua ini merupakan langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi biaya operasional dan menjaga keberlanjutan aktivitas penambangan Bitcoin dalam jangka panjang. Ketiga, memilih perangkat software. Setelah menyiapkan perangkat keras untuk melakukan penambang Bitcoin, tahap selanjutnya adalah memilih dan mempersiapkan perangkat lunak yang sesuai. Perangkat lunak tersebut memiliki fungsi untuk menghubungkan perangkat keras dengan jaringan blockchain, memonitor dan mengendalikan proses penambangan, serta mengumpulkan hasil penambangan yang akan didistribusikan ke jaringan Bitcoin. Setiap software memiliki kelebihan, kekurangan, dan karakteristik yang berbeda, sehingga pemilihan sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Meskipun perangkat hardware memerlukan investasi besar, software mining dapat diperoleh secara gratis, tetapi perlu melakukan riset terlebih dahulu untuk memilih software yang tepat. Beberapa software populer untuk mining Bitcoin antara lain CG Miner, ECOS, Easy Miner, Cryptex Miner, Awesome Miner, Pionex, BFG Miner, Multiminer, dan lainnya. When engaging in Bitcoin and other cryptocurrency mining, there are various methods available to choose. Pertama, solo mining. Solo mining, metode mining yang dilakukan secara mandiri oleh seseorang. Dalam metode ini, kamu perlu membeli perangkat ASIC yang dibutuhkan, bergabung dengan jaringan blockchain sebagai node, mengunduh dan menginstal perangkat lunak yang diperlukan, serta mencoba melakukan mining Bitcoin sendiri. Dalam ekosistem aset kripto saat ini, metode solo mining menjadi semakin sulit dilakukan, terutama dengan tingkat kesulitan Bitcoin yang tinggi saat ini. Peluang untuk berhasil menebak hash hanya 1 dari 10 triliun. Meskipun menggunakan perangkat ASIC yang kuat, sangat sulit bersaing dengan jaringan penambang yang besar dan memperoleh reward block secara individu. Oleh karena itu, banyak penambang beralih ke metode penambangan lain seperti bergabung dengan pool penambangan untuk meningkatkan peluang mendapatkan reward. Kedua, pooled mining. Mining pool adalah kelompok penambang yang menggabungkan perangkat ASIC mereka untuk meningkatkan kemungkinan menyelesaikan blok baru dalam jaringan. Ketika blok berhasil diselesaikan, imbalan dibagikan proporsional kepada anggota berdasarkan kontribusi hash power mereka. Bergabung dengan mining pool yang baik dapat membuat mining Bitcoin lebih menguntungkan, bahkan jika perangkat ASIC yang digunakan bukan yang terbaik. Ketiga, cloud mining. Jika solo mining dan pooled mining membutuhkan perangkat ASIC dan biaya listrik bulanan, cloud mining menawarkan solusi alternatif. Melalui cloud mining, kamu dapat menyewa daya komputasi dari perusahaan cloud mining di berbagai negara. Perusahaan cloud mining akan membebankan biaya sewa bulanan atau tahunan untuk menyewakan perangkat mereka. Mereka akan melakukan penambangan dan mengalokasikan imbalan kepada para penyewa. Namun perlu diingat bahwa beberapa platform cloud mining dapat menjadi scam. Oleh karena itu penting untuk melakukan riset sebelumnya mengenai biaya, reputasi perusahaan, dan detail lainnya. Beberapa cloud mining terbesar yang melayani konsumen retail adalah Genesis dan Bitdeer. Is mining Bitcoin still worth it? Is mining Bitcoin still profitable? Dalam melihat keuntungan dari mining Bitcoin saat ini, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Pertama, besarnya modal yang dibutuhkan untuk perangkat dan biaya bulanan yang harus diperhatikan. Selain itu, persaingan dengan penambang lain juga perlu diperhatikan. Namun, kalkulator profitabilitas seperti yang tersedia di NiceHash dapat membantu menentukan apakah mining Bitcoin masih menguntungkan. How much can you make mining Bitcoin? Sebagai contoh, jika menggunakan 3 unit Antminer L7 dan tarif listrik sebesar 1.700 per kilowatt untuk batas daya 6.600 volt ampere ke atas, NiceHash memperkirakan keuntungan harian sebesar Rp599.000. Angka ini didasarkan pada asumsi bahwa satu BTC memiliki nilai sebesar $19.156 Amerika Serikat. Namun penting untuk dicatat bahwa kondisi pasar dan harga Bitcoin dapat berfluktuasi sehingga estimasi keuntungan harian dapat berubah seiring waktu.
Keuntungan para penambang Bitcoin sangat bergantung pada fluktuasi harga Bitcoin itu sendiri. Jika pasar kripto sedang mengalami tren bearish atau penurunan harga, profitabilitas penambang dapat terpengaruh negatif. Meskipun biaya listrik tetap, penurunan nilai tukar Bitcoin dapat mengurangi pendapatan yang dihasilkan dari mining. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa kita akan menjadi penambang yang sukses setiap hari, karena persaingan dalam jaringan Bitcoin sangatlah ketat. Tambahkan saldo di Earn untuk mendapatkan bunga. Dari Flexi Earn yang memberikan bunga setiap jam selama saldo masih ada. Dan Lock Earn yang memberikan bunga setelah periode tertentu berakhir. Kamu dapat meningkatkan bunga dengan meningkatkan level staking PTU dan mendapatkan manfaat bulanan berbagai voucher menarik. Pintu juga memiliki fitur PTU staking memberikan manfaat bulanan. Download aplikasi cryptocurrency Pintu dari Play Store atau App Store. Keamanan kamu terjamin karena Pintu diregulasi dan diawasi oleh Bapepti dan Kominfo. Video ini berdasarkan artikel-artikel di Pintu Academy, Pintu Blog, dan Pintu News. We hope you enjoy this video. Stay tuned for our next video.